dia berbeda hanya dalam permasalahan ta'atu waliyil amr, taat kepada pemimpin atau pemerintah muslim. Hanya itu saja. Dan itulah yang menjadikan dia sebagai apa? Khawarij. Jelas ini insyaallah. Jadi ketika mungkin dalam kajian-kajian khawarij yang disampaikannya adalah tentang tauhid, disampaikan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam permasalahan asma wa sifat sesuai dengan paham para salaf. Demikian pula dalam permasalahan takdir, dia tidak ke Jabriyah, tidak dia ke Qadariyah. Dalam permasalahan iman, ya. Nah, dalam permasalahan iman, mereka tergelincir juga ternyata ya. Mereka bertolak belakang dengan Murji'ah. Orang-orang Khawarij, mereka mudah untuk mengkafirkan para pelaku dosa besar. Di dunia bagi mereka kafir, di akhirat kekal abadi di neraka. Nah, dalam permasalahan keumuman akidah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan para salafus saleh. Tetapi untuk permasalahan ta'atu waliyil amr, nah di sini ya, berbeda mereka di satu permasalahan ini saja itu sudah mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah. Nah, ini yang dikatakan oleh banyak para ulama tentang pembunuh Ali bin Abi Thalib, yaitu Abdurrahman ibn Muljam. Dalam apa yang disampaikan adalah Kitabut Tauhid, adalah salah satu usul, adalah bahkan dipakai juga kitab At-Tauhid ya Syekh Shalih Fauzan, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, syarah Kitabut Tauhid. Tetapi disisipkan dalam permasalahan akidah, kebencian kepada pemerintah muslim. Nah, menghujat mereka, menjatuhkan wibawa mereka dengan dalih, atau mereka berdalil sebagian, inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah. Mereka berdalil untuk menegakkan hukum Allah, untuk beramar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Inilah yang dikatakan oleh orang-orang Khawarij yang membunuh Utsman ibn Affan. Ya. Nah, jadi ada beberapa poin akidah yang tidak boleh seorang muslim dia berbeda. Ketika itu berbeda, maka dia terjatuh pada kelompok ahli bidah. Ya. Nah, contohnya Khawarij ini. Zikrul Khawarij. Penyebutan tentang Khawarij dan sifat-sifat mereka. Ini sudah kita baca sebelumnya. Sekalipun mereka hafidz Quran, sekalipun mereka sholatnya rajin, puasanya rajin, kita baca di sini. Oke, yang sudah kita baca ya. Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da'hu fa inna lahu ashaban yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawiz taraqiyahum." Dalam riwayat, "Yakhruju fi hadhihi al-ummah wa lam yakul minha qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim." Ya, timpang antara kesungguhan atau rajinnya mereka sholat para sahabat dengan sholatnya orang-orang Khawarij. Coba, sampai para sahabat saja dianggap kurang sholatnya dibanding orang-orang Khawarij. Siyamahu ma siyamihim.
puasanya dengan puasanya mereka, puasanya para sahabat pun jauh kalah dibanding puasanya orang-orang Khawarij. Yaqra'una al-Qur'an. Mereka membaca Quran, giat mereka membaca Quran, bahkan mereka hufadzul Quran. Mereka itu hufadzul Quran. Ya, sebagaimana yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah guru tahfidz. Guru tahfidzul Quran yang dipilih oleh Umar ibn Khattab di pemerintahannya untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka yang mau belajar Al-Quran ke Madinah. Ditunjuklah Abdurrahman ibn Muljam ini. Syubhat, menyambar-nyambar, yang asalnya di atas keistiqomahan, zahir. Yang ada pada Ibn Muljam pada saat itu, bagi Umar bin Khattab, di atas sunnah, ya, dalam akidah ahlu sunnah memang demikian. Dan dengan obrolan-obrolan di warung kopi, obrolan-obrolan penghilang penat, bisa syubhat tersebut masuk. Ya, kemudian dia yang mau menjadi pembunuh untuk Ali bin Abi Thalib. Diparang wajah Ali. Diparang wajah Ali oleh Ibn Muljam ini taqarruban ilallah, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka mencela pemerintah sebagai bentuk ibadah. Sedikit pun mereka tidak merasa bersalah, tidak mereka merasa bermaksiat. Ketika mereka membunuh Utsman bin Affan, membunuh Ali bin Abi Thalib, mereka beribadah untuk itu. Dan ketika mereka mau dikisos pun, mereka minta jangan bunuh, penggal saya begitu saja langsung, tapi cincang dulu dari kaki. Saya ingin merasakan sakit beribadah membunuh Ali bin Abi Thalib. Nasallallahu alaihi. Ya, seperti itulah syubhat apabila sudah mengakar. Ya. Nah, kita baca di sini. Bab at-tahrid ala qatlil khawarij. Bab hasungan, dorongan, motivasi dari Nabi SAW untuk memerangi orang-orang khawarij. Untuk memerangi orang-orang khawarij. Oh ya, tadi sebelumnya, kenapa kok Al-Imam Muslim meletakkan hadis-hadis tentang khawarij dalam kitab zakah? Bisa diulangi lagi? Kenapa kok Al-Imam Muslim meletakkan hadis-hadis tentang khawarij di kitab zakah? Yes. Nah, karena mereka mencela pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ghanimah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan harta ghanimah ke pemuka-pemuka Quraisy. Satu ekor kambing pun enggak dikasih ke orang Ansor. Enggak ada dapat bagian sedikit pun orang Ansor. Berdarah-darah pedang mereka. Tasilu suyufuna daman ya Rasulullah. Bercucuran darah kami, pedang-pedang kami dengan darah. Tapi enggak ada dapat satu pun. Ini pemuda Ansornya yang seperti itu. Nah, sedangkan satu orang Quraisy 100 ekor unta, 100 ekor unta, 100 ekor unta. Nah, disitulah masuk. Ya, ketika mungkin melihat ada ketimpangan pembagian di sana, orang Khawarij masuk untuk mencela pemerintah, mencela Rasulullah SAW di sini. Munafik. Ini Dzul Khuwaisir At-Tamimi, dia bukan apa? Bukan termasuk dari sahabat, jelas ya. Dia itu bukan termasuk dari sahabat, dia munafik minal munafiqin. Dan dia menghembuskan syubhatnya seperti ini. Di saat ada kesempatan untuk menjelek-jelekkan Rasulullah SAW, dia lakukan. Nah, karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meminta izin kepada Nabi SAW untuk membunuh Dzul Khuwaisir At-Tamimi ini. Tapi Rasulullah SAW tidak izinkan karena fitnah yang akan terjadi kemudian akan lebih besar. Jangan sampai orang-orang nanti mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Ya.
Baik. Bab at-tahrid ala qatl khawarij. Bab hasungan motivasi dari Nabi SAW untuk memerangi orang-orang khawarij. Jadi khawarij jamak dari kharij, ya, orang yang keluar. Maksudnya bid'atul khuruj, bid'ah keluar, maksudnya keluar dari pemerintah yang sah. Qala al-Imam Muslim rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Ya. Nah, jadi dalam Islam ada amar ma'ruf, ada an-nahyu 'anil munkar. Ada al-amr bil ma'ruf, mengajak orang pada yang baik untuk beribadah, beramal saleh, menjaga ukhuwah. Ada amar, ada an-nahyu 'anil munkar, melarang dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Tidak boleh minum khamr, tidak boleh makan makanan yang haram, tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang bisa merusak akidah, yang bisa merusak tauhid, yang mereka itu bagaikan racun. Nah, banyak dalil-dalil yang datang, ada amar ma'ruf, ada an-nahyu 'anil munkar. Nah, ini diantaranya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Dari Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Muhammad ibn Abdullah ibn Numair, beliau adalah ulama besar di negeri Baghdad. Setelah meninggalnya Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala di Baghdad, yang menjadi pengganti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala untuk rujukan orang-orang Baghdad pada saat itu, dan yang paling mirip dari sisi keilmuan, zuhud, ya, al-wara', al-itqan, adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Beliau dibimbing oleh ayah beliau, Abdullah ibn Numair, ulama pula, tetapi sang ayah masih kalah tingkat keilmuannya, ya, berpegangnya terhadap agama, zuhudnya daripada sang anak. Jadi anak lebih afdal daripada ayah. Ya, bisa seperti itu. Ada seorang ayah dia lebih afdal daripada anaknya. Ini banyak. Ya. Seperti misalnya Al-Imam Malik. Nah, beliau sudah mengarahkan anaknya untuk belajar ilmu agama, untuk menghafal. Tapi mereka lebih suka main merpati. Ya, main merpati. Akhirnya ya seperti itulah, tidak disebut lagi dalam sanad. Ya, tidak dikenal sebagai seorang ulama. Nah, kemudian ada anak yang lebih afdal daripada ayahnya. Contohnya ini, Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Wa Abdullah ibn Sa'id al-Ashaj. Abdullah ibn Sa'id al-Ashaj. Kenapa dikatakan al-Ashaj? Ashaj adalah masujja fi wajh. Luka, kalau di istilah bahasa kitanya, codet di wajah, itu namanya ashaj. Semua bentuk luka di wajah, ya, codet di wajah, itu namanya ashaj. Nah, jami'an an Waqi'. Semua itu, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Abdullah bin Sa'id al-Ashaj, dari Waqi'. Waqi' ibn Jarrah. Waqi' ibn Jarrah, ulama besar Kufah. Ulama besar Kufah, murid dari Sufyan ats-Tsauri. Murid dari Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri, Waqi' ini terlebih dahulu. Waqi' beliau thiqah baina dha'ifain. Maksudnya apa? Beliau ini thiqah antara dua dhaif. Maksudnya anak beliau Sufyan dhaif. Ayah beliau Jarrah dhaif. Dan beliau seorang yang luar biasa thiqahnya, Waqi' ini. Ya, beliau diberi karunia oleh Allah al-hifz. Ya, maka na yu'ta.
yaitu betul-betul anugerah. Hafalan itu nggak perlu diulang sampai, kalau kita menghafalkan sampai kita ulang 20 kali atau lebih daripada itu baru hafal. Ya, karena lisan kita nggak terbiasa dengan lafaz tersebut. Dengan kita ulang-ulang membacanya, maka lisan kita terbiasa dan hati kita menangkap apa yang terucap oleh lisan tersebut. Jadi hafallah apa yang kita baca tersebut. Ya, jadi cara menghafal kan seperti itu, memang kita ini kebanyakan ya, yaitu misalnya kalimat yang sedikit sulit, fa'arada ay yastafizzahum minal ardi fa'aghraqnahum wa man ma'ahu jami'an. Ya, fa'arada ay yastafizzahum minal ardi fa'aghraqnahu wa man ma'ahu jami'an. Kalau tidak terbiasa, sulit untuk melafadzkan saja apa? Sulit. Dia baca berulang-ulang kali, kemudian hafal, mudah lisan dia, masuk ke dalam sanubari dia, hafal kalimat tersebut. Berbeda dengan Waqi', Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri. Mereka hanya sekedar mendengar Asy-Sya'bi, mendengar sekali saja kalimat, sudah langsung hafal. Tidak perlu mereka ulang-ulang sampai 2 kali, sampai 3 kali. Ya, sampai As-Sadusi, siapa? Qatadah ibn Da'amah Abul Khattab As-Sadusi. Qatadah ibn Da'amah, seorang budak. Abul Khattab As-Sadusi. Dia tidak pernah, dia mengatakan, saya belum pernah mengatakan kepada guru, coba ulangi lagi sekali lagi. Tadi apa faidahnya? Tadi apa pertanyaannya? Tadi apa hadisnya yang disampaikan? Enggak pernah. Apa yang disampaikan oleh guru langsung hafal. Itu namanya apa? Yu'ta. Ya, karunia. Ada anak pun dapatkan beberapa anak, ya Allah alam kalau di sini. Masa Allah alam kalau di Mahat ini, anda tahunya di Mahat lain. Ada satu anaknya nggak pernah belajar, subhanallah, nggak pernah belajar. Dia hanya mendengar apa dari gurunya saja ketika pelajaran tersebut. Nggak pernah belajar setelah itu, tahunya ujian aja, paling tinggi nilainya. Ya, apa yang dikatakan oleh gurunya dia bisa menerangkan itu. Nah, ini namanya yu'ta. Ya, dan ini sedikit di kalangan orang-orang, sedikit yang susah menghafal sekalipun pun sedikit, yang sudah diulang-ulang menghafal nggak hafal-hafal juga itu sedikit juga, yang banyak yang standar, yang kayak kita lah. Standar harus diulang kadang 10 kali 20 kali atau bahkan lebih daripada itu baru hafal. Nah, ini Waqi', ya, ketika Sufyan Ats-Tsauri melihat Waqi' ini, murid beliau ini Waqi', kemudian kata Sufyan, bisa jadi Allah akan memilihmu, bisa jadi Allah akan memilihmu. Ternyata yang menjadi pengganti Sufyan Ats-Tsauri adalah Waqi' ibn Jarrah. Dan masyhur sekali syair yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala, syakautu ila waqi'in su'al hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa'lam anna al-ilma nuran wa nurullah la yu'ta aw la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i, aku mengeluhkan sulit untuk menghafal kepada Waqi' ibn Jarrah. Kata Imam Syafi'i, fa arsyadani, kemudian Waqi' memberikanku arahan ila tarkil ma'asi, untuk tinggalkan maksiat. Karena ilmu ini adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada para pelaku maksiat. Nah, ini Waqi', maksudnya Waqi' ibn Jarrah. Qala al-Ashaj haddatsana Waqi'. Qala haddatsana al-A'mash. Al-A'mash termasuk dari ulama Kufah juga. Al-A'mash namanya adalah Sulaiman ibn Mihran Abu Muhammad, julukannya Al-A'mash, si buta. Julukannya pula Al-Mushaf, si Quran.
Ya, karena saking mutkinnya Al-Quran pada beliau, beliau dijuluki dengan Al-Mushaf. Mushaf yang hidup, mushaf yang berjalan. Al-A'mash, beliau selain buta, mata beliau berair. Ya, dan terus keluar air mata. Kata beliau, kalau seandainya aku ini tukang sayur, nggak ada yang mau beli. Orang jijik melihat muka aku. Al-A'mash. Dan kata istri beliau, kalau seandainya engkau melihatku, engkau bisa melihat, kau akan melihatku sebagai wanita paling cantik di alam semesta ini. Kata Al-A'mash, kalau kau cantik mana mungkin nikah denganku, katanya. Kata Al-A'mash. Dan Al-A'mash beliau termasuk orang yang sangat keras terhadap ahli bidah. Ya, beliau mengatakan lebih baik rumahku dipenuhi dengan babi-babi dan monyet-monyet daripada ada satu orang ahli bid'ah yang mendatangi rumahku. Itu kata Al-A'mash. Dan beliau mencabut bulu ketiak di majelis ahli bid'ah. Diingkari. Kenapa engkau lakukan ini? Ini kita semua sedang ibadah nih, melakukan ritual, zikir ahli bid'ah pada saat itu. Kemudian Al-A'mash mencabut bulu ketiak. Kata Al-A'mash, kalian sedang melakukan kebid'ahan sedangkan aku sedang melakukan sunnah, katanya. Nah, banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari Al-A'mash. Beliau sedikit keras terhadap talibul ilm. Ya. Dan untuk mendidik mereka agar tidak mudah gampang melempem, nggak gampang mundur, nggak gampang balik kanan. Karena itu Al-A'mash sedikit keras dulu ucapan-ucapan beliau kepada sebagian tulabul ilm. Yang berbeda ketika beliau berbicara dengan orang-orang awam. An Khaythama an Suwaid ibn Ghafalah qala qala Ali bin Abi Thalib. Apakah nama Ali bin Abi Thalib ada di dalam Al-Quran? Ada enggak nama Ali bin Abi Thalib dalam Al-Quran? Wa huwal aliyyul azim. Ya. Wa huwal aliyyul azim. Enggak. Itu nama Allah Al-Ali, nama Allah Al-Aliyyul Azim. Kalau Ali bin Abi Thalib enggak ada dalam Al-Quran. Satu-satunya sahabat yang ada di dalam Al-Quran disebutkan namanya siapa? Zaid, ya, Zaid bin Harithah. Falamma qada Zaidun minha wa tara di surat Al-Ahzab. Idza haddatsukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala an akhirra minas sama ahabbu ilayya min an aqula alaihi ma lam yaqul. Subhanallah. Nah ini nih, bagaimana para sahabat. Ya, Ali bin Abi Thalib, kata beliau, aku terjun bebas dari langit tanpa parasut ini ke bumi. Ya, aku terjun dari langit ke bumi, ke tanah, terjun bebas seperti itu lebih aku sukai daripada aku menukilkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang tidak beliau ucapkan. Jelas ini? Ya, terjun ke jurang, bakal mati. Itu lebih ringan daripada seseorang menukilkan hadis Nabi padahal Rasulullah tidak pernah mengatakannya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna kadhiban alayya laisa kakadzibin ala ahad. Berdusta atas namaku tidak sama dengan seseorang berdusta atas nama orang lain. Kenapa? Berdusta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah membuat syariat. Ya, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti dia telah membuat apa? Syariat. Dan yang membuat syariat hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hanya menyampaikan apa kata Allah. Dan dia telah menyandingkan dirinya dengan Rabbul Alamin. Orang yang membuat syariat
Dia telah menyandingkan dirinya dengan Rabbul Alamin. Karena itu, para ulama-ulama, terlebih ulama yang fannya adalah akidah, seperti Syekh Muhammad Aman, Syekh Muhammad Aman Al-Jami, dekan Fakultas Akidah di Jamiah Islamiyah Madinah dulu, ya, dulu. Udah wafat, beliau sudah lama. Beliau mengatakan haram seorang muslim dia belajar di fakultas hukum, terlebih hukum yang itu menandingi hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak untuk membuat syariat adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pun hanya menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau selalu mengulang. Jadi intinya, ya, seseorang yang dia berdusta atas nama Nabi, dia telah membuat apa? Syariat. Ya, hadis-hadis maudhu', ya, hadis-hadis yang itu didustakan atas nama Nabi SAW. Ada nama kitab Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis dhaif, bahkan bukan dhaif, maudhu', hadis-hadis palsu yang ditulis oleh Ibnu Jauzi. Nah, karena Rasulullah juga telah mengatakan, man kadzaba alayya yalijin nar, siapa yang berdusta atas namaku dia akan masuk neraka. Man ta'ammada alayya kadziban falyatabawa maq'adahu minan nar, siapa yang sengaja berdusta atas namaku maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Diriwayatkan oleh ribuan tabi'in. Sampai dikatakan oleh Ibnu Hibban, beliau berkata, andaikan ada hadis mutawatir itu, maka cuma satu hadis ini saja. Karena diriwayatkan oleh ribuan sahabat ke ribuan tabi'in. Tapi enggak juga itu menjadi hadis mutawatir. Kenapa? Kemudian mengerucut lagi. Apakah sekarang kaum muslimin semua tahu tentang hadis man kadzaba alayya muta'ammidan? Tidak. Kalau yang mutawatir pasti, yang dikatakan mutawatir itu adalah Al-Quran. Kita enggak tanya, mana sanadnya? Siapa yang meriwayatkan ini? Al-Quran ini sampai ke Rasulullah SAW. Enggak kita tanya sanadnya. Itulah mutawatir. Yang sebenarnya mutawatir itu enggak perlu tanya sanad. Sudah pasti itu datang dari Rasulullah SAW, datang dari Allah. Sedangkan hadis yang dikatakan ini mutawatir pun itu harus kita cari sanadnya satu persatu. Harus kita periksa sanadnya satu persatu. Apakah sanad-sanad tersebut semuanya diriwayatkan oleh orang yang thiqat, ataukah ada yang dhaif, ataukah semuanya soduk, ataukah ada yang soduk, apakah masuk dalam kategori sahih li ghairi, sahih li dzatih, hasan li ghairi, hasan li dzatih, atau dhaif al-munjabir yang bisa yu'dad, bisa naik dia ke hadis yang lebih baik, atau memang enggak, hadis mungkar lah. Jadi enggak ada yang namanya hadis mutawatir. Yang membagi hadis menjadi mutawatir dan ahad adalah al-Mu'tazilah. Ya, disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir, disebutkan oleh banyak para ulama dalam kitab Nuzhatun Nazar. Dalam kitab Nuzhatun Nazar, Syarh Nukhbatul Fikar yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dikasih footnote oleh Syekh Ahmad Syakir demikian. Baik. Nah, di sini pentingnya seseorang untuk berhati-hati dalam menyampaikan hadis Nabi SAW. Dan mereka para ulama dulu, mereka sangat menahan diri untuk menyampaikan hadis sebenarnya. Ya, mereka sangat menahan diri. Mereka lebih mendahulukan tanyakan saja kepada si fulan. Tanyakan saja kepada si fulan. Sebagian ulama lain, kalau kita baca di Muqaddimah Sahih Muslim, bagaimana adab mereka para ahlul hadis ketika menyampaikan hadis, itu terkadang mereka berkeringat. Keluar butiran-butiran keringat mereka dari peluh mereka. Takut, bergetar mereka ketika menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khawatir terkena ancaman. Karena itu mereka akhiri, setelah mereka menyampaikan hadis Nabi, mereka akhiri dengan au nahwahu. Kalimat apa? Au nahwa, atau yang semisalnya. Atau yang semakna dengan ini. Khawatir, tidak persis.
apa yang disampaikan dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terkena ancaman. Ali bin Abi Thalib mengatakan seperti ini, ya, idh haddatsukum an Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, falan akhira minas sama, aku terjun dari langit, ya, menimpa tanah, itu lebih aku sukai daripada aku berbicara, ya, menukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang tidak beliau ucapkan. Wa idza haddatsukum fima baini wa bainakum fa innal harba khud'ah. Berbeda kalau seandainya aku berbicara dengan kalian. Bisa jadi ada karena peperangan itu adalah tipu daya. Nah, jadi ketika Ali bin Abi Thalib berperang dengan orang-orang Khawarij, ada buat siasat-siasat. Nah, al-harbu apa? Khud'ah. Enggak jujur, maksudnya bukan enggak jujur. Jadi ketika perang itu ada apa? Ada siasat, ada siasat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau perang, sebelum perang Badar, ada yang bertanya, kalian dari mana? Min ma, kami dari air. Dikiranya dari satu tempat yang bernama air. Tapi maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami dari air, kami tercipta dari air. Maksudnya di sini siasat. Ya, al-harbu khud'ah. Fasami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, sayakhruj fi akhir zaman qaumun ahdathul asnan, akan datang di akhir zaman suatu kaum, banyak jumlah mereka, ahdathul asnan, maksudnya mereka ini anak-anak muda, dan diceritakan oleh Asy-Syaikh Siraj, ya, Asy-Syaikh Siraj, beliau adalah orang yang didoktrin oleh orang-orang Khawarij di usia SMA, ketika di Arab Saudi. Ketika beliau masih SMA, kelas 2, kelas 3 SMA, di Arab Saudi, banyak doktrin-doktrin Khawarij. Ya, kita harus pergi jihad ke Afghanistan pada saat itu. Kita harus pergi jihad ke Afghanistan, wajib hukumnya jihad ke Afghanistan, seperti kemudian diperlihatkan video-video tentang kekejaman orang-orang Rusia pada saat itu, Uni Soviet terhadap orang-orang Afghanistan. Tersentuh hati mereka, kemudian dibuat tanzim sirri, ya, dibuat rahasia-rahasia nih, si fulan ini teman-teman dekat, nggak boleh ngomong rahasia antum kepada si fulan dengan temannya. Kalau ada yang berhasil, baru dikirim ke Afghanistan. Orang tuanya sendiri nggak dikasih tahu, ya. Anak-anak muda, usia SMA, kemudian ketika sampai di Afghanistan, ternyata orang-orang pengikut Hikmatyar, Sayyaf, Abdullah Azzam, Al-Mubarak, yang dikenal dengan Al-Afghani, banyak yang memakai rajah, banyak memakai jimat, diingkari oleh orang-orang yang datang dari Saudi ini. Anak-anak dari Saudi, karena mereka tertanam apa? Tauhid. Ya. Tetapi justru yang demikian tidak diingkari oleh mereka. Nah, tidak diingkari, bahkan didiamkan ini orang-orang yang datang dari Saudi. Dan seperti siapa? Usamah bin Laden itu datang setelah Syekh Siraj ini senior di situ. Nah, sampai bertemulah Syekh Siraj dengan Syekh Jamilur Rahman Al-Afghani yang mempunyai akidah Salafiyah di Afghanistan, ya, ketika mengalami Uni Soviet pada saat itu, dan dibunuhlah Syekh Jamilur Rahman Al-Afghani ini oleh masih kelompok Khawarij, maksudnya dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Sufahaul ahlam, masih dangkal akalnya anak-anak yang dipengaruhi ini. Yaquluna min khairi qailil bariyah. Mereka menukilkan hadis Nabi. Mereka menukilkan hadis-hadis Nabi tentang jihad, tentang hukum. Yaqra'una al-Qur'an la yujawiz hanajirahum. Mereka hafal Quran, tetapi tidak melampaui tenggorokan mereka. La yujawiz hanajirahum. Tidak melampaui tenggorokan mereka. Jadi hanya sampai Al-Quran yang mereka baca sampai sini saja, tidak sampai hati. Maksudnya mereka tidak paham apa yang mereka baca. Mereka tidak mengilmui
Al-Quran tersebut sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Rukuna minad din kama yamruku saham minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari hewan buruannya. Saking kuat masa, kalau kita lihat, maksudnya panah yang saking kuatnya menembus busa, itu nggak ada darah menempel di panah tersebut. Orang mungkin proyektil peluru, nggak ada, kita lihat ada bekas darah yang menembus badan rusa misalnya, nggak ada. Nah seperti itulah mereka keluar dari Islam akan anak keluar dari hewan buruannya, nggak ada bekas Islamnya. Kok bisa nggak ada bekas Islamnya? Ya, mereka membunuh orang Islam. Itu yang menjadi mereka itu akan masuk Islam. Apa itu? Mereka itu yang target utama mereka adalah membunuh orang Islam. Sekarang kebanyakan bom bunuh diri atau orang-orang Khawarij. Di mana mereka itu? Di negeri di mana mayoritas kaum muslimin. Di Indonesia lah, di Arab Saudi lah. Ya. Nah, mereka pun yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal authan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan mereka meninggalkan para penyembah berhala. Baik. Faidalaqitumuhum faqtuluhum, kata Rasulullah SAW, andaikan kalian temui mereka, dapati mereka, bunuh mereka itu. Fa inna fi qatlihim ajran, karena untuk membunuh mereka mendapatkan pahala. Liman qatalahum, bagi yang membunuhnya. Indallah yaumul qiyamah, di sisi Allah nanti di hari kiamat. Ya, akan mendapatkan pahala di hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, la adraktuhum qataltuhum qatli'an. Andaikan aku mendapatkan mereka, aku akan sebagaimana Allah membinasakan kaum 'ad. Ya. Nah, dan di antara kelebihan atau keutamaan Ali bin Abi Thalib daripada khulafa ar-rasyidin yang lain adalah beliau mendapatkan keutamaan hadis-hadis Nabi memerangi orang-orang Khawarij. Baik. Yang satu hadis dulu yang kita baca, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, salah lahir sunnah. Nah, nggak ada lagi, tidak ada lagi kecuali hanya dengan kita mendoakan dia dan kita sampaikan hujah-hujah ini. Semua syubhat-syubhat Khawarij itu ada syubhat-syubhat yang berulang. Syubhat-syubhat yang berulang, dan para ulama sudah menjawab satu persatu syubhat-syubhat mereka dengan rapi. Ya, dalam kitab-kitab mereka para ulama banyak sudah. Ya, apapun yang mereka sebutkan dari syubhat apapun itu sudah terjawab. Kan demonstrasi dilegalkan oleh pemerintah, masa yang demo termasuk Khawarij, sekalipun yang melegalkannya adalah para ulama. Yang kita dahulukan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ada sahabat yang melakukan, sekalipun ada tabi'in yang melakukan, sekalipun ada tabi'ut tabi'in atau ulama yang memfatwakan, itu bukan menjadi acuan kita dalam beragama. Acuan kita dalam beragama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka melegalkan khamar, misalnya, melegalkan riba. Apakah kemudian khamar menjadi halal? Apakah kemudian riba menjadi halal ketika sebagian para ulama memfatwakan bolehnya riba, bolehnya khamar, atau pemerintah melegalkan khamar? Kemudian apakah itu jadi halal? Melegalkan demonstrasi, membolehkan demonstrasi. Kemudian apakah demonstrasi kemudian jadi halal? Tidak. Banyak, ya, banyak syubhat-syubhat yang dibuat oleh orang-orang Khawarij dan semuanya terjawab oleh para ulama berdasarkan hadis, berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi sampaikan hujah dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi, ucapan para ulama-ulama, ya. Kemudian berdoa lagi, berdoa lagi. Hati manusia di bawah kendali
di bawah kendali Allah Subhanahu anak Adam, hati-hati anak Adam di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qulub bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa sya'. Sesungguhnya hati manusia di bawah atau di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah, Allah putarbalikkan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangankan yang seperti ini. Ada orang yang membolehkan syirik saja, kita sampaikan beribu dalil tentang haramnya syirik, belum tentu berubah juga. Ya. Dia bilang, ada kok ulama yang membolehkan musik, ada kok ulama yang membolehkan ini dan itu gitu ya. Nah, iya, banyak orang yang membolehkan syirik pun gitu juga, yang membolehkan syirik, yang membolehkan tadi mencaci-caci pemerintah, menghujat-hujat pemerintah, dan yang menjadi poin, yang menjadi tolak ukur kita dalam beragama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadal, kira ada yang lain? Intinya iqamatul hujjah wa izalatus syubha. Ya, menyampaikan hujjah kemudian menghilangkan syubhat itu dari kepalanya. Nah, tugas kita pun hanya menyampaikan. Abdullah bin Abbas mendatangi mereka, 6.000 Khawarij didatangi oleh Abdullah bin Abbas. Apa yang kalian tuntut dari Ali bin Abi Thalib? Kami hanya menuntut 3 hal. Abdullah bin Abbas menjawab syubhat mereka dengan ayat Al-Quran. Yang tobat hanya enggak nyampe setengahnya. 2.000 yang tobat. 4.000 tidak tobat. Dan semua diperangi oleh Ali bin Abi Thalib semua. Nah, barakallahu fiikum. Baik. Ada lagi bagian? Kita cukupkan ya kajian kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.